Ketika membicarakan kaum bumi datar atau flat earthers, sesungguhnya kita sedang menyinggung sebuah fenomena sosial, budaya, sekaligus keagamaan yang unik. Meskipun di abad ke-21, keyakinan ini tampak aneh dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, faktanya masih ada orang-orang yang menjadi pengikut setia gagasan tersebut. Pertanyaan mengenai siapa sebenarnya kaum bumi datar tidak bisa dijawab secara singkat. Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri sejarah panjangnya, mengenal tokoh-tokoh yang menghidupkan kembali ide ini di era modern, menelaah alasan filosofis maupun keagamaan yang menjadi landasan keyakinan mereka, hingga melihat bagaimana Islam dan Kristen memandang isu ini. Lebih menarik lagi, seringkali isu bumi datar justru dilekatkan pada Islam. Padahal dalam catatan sejarah, tafsiran yang mendukung bumi datar justru lebih jelas terdapat dalam tradisi Kristen. Sejak zaman kuno, manusia berusaha menjawab pertanyaan tentang bentuk bumi. Dalam peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir, maupun budaya Asia lainnya, gambaran bumi kerap digambarkan sebagai hamparan datar yang dikelilingi oleh lautan. Dalam tradisi Yunani kuno, misalnya, Homerus dalam karyanya menggambarkan bumi sebagai cakram datar yang mengapung di lautan luas. Pandangan ini bertahan cukup lama, sampai kemudian muncul para filsuf seperti Pythagoras, Parmenides, dan Aristoteles, yang menyimpulkan bahwa bumi berbentuk bulat berdasarkan argumen logis maupun hasil pengamatan. Eksperimen Eratosthenes pada abad ketiga SM yang mengukur keliling bumi melalui perbedaan panjang bayangan di dua kota Mesir menjadi salah satu bukti ilmiah kuat bahwa bumi berbentuk bulat. Sejak itu, secara sains, bentuk bulat bumi telah diakui sejak ribuan tahun silam. Namun, tradisi keagamaan tertentu, terutama melalui tafsiran literal terhadap kitab suci, tetap mempertahankan keyakinan bahwa bumi datar. Dalam sejarah Barat, keyakinan ini erat kaitannya dengan tafsiran Alkitab. Banyak ayat dalam Perjanjian Lama menggunakan istilah seperti ujung-ujung bumi, pilar-pilar bumi, atau gambaran langit sebagai kubah yang menaungi bumi. Dalam tradisi Yahudi Kristen kuno, teks-teks ini kerap dipahami secara literal, sehingga memunculkan gambaran bumi sebagai dataran dengan langit sebagai atap. Tidak mengherankan pada abad pertengahan, sebagian teolog Kristen menolak pandangan sains Yunani dan tetap memegang tafsiran bumi datar. Nama-nama seperti Lactantius, abad ke-3 M, serta Cosmas Indicopleustes, abad ke-6 M, tercatat sebagai tokoh yang menolak konsep bumi bulat, bahkan menggambarkannya sebagai peti panjang atau tabernacle sesuai tafsiran mereka atas Alkitab. Salah satu contoh paling terkenal mengenai benturan tafsiran gereja dengan ilmu pengetahuan adalah kasus Galileo Galilei. Galileo, yang mendukung teori heliosentris serta kebulatan bumi melalui hasil observasinya, dijatuhi hukuman oleh gereja Katolik pada abad ke-11. Ia dipaksa untuk menarik kembali pandangannya karena dianggap bertentangan dengan tafsiran literal Alkitab. Kasus Galileo ini memperlihatkan bagaimana gereja berusaha mempertahankan doktrin lama meskipun bukti sains sudah jelas, termasuk upaya mempertahankan pandangan kosmologi yang cenderung selaras dengan imajinasi bumi datar. Meski perkembangan sains di era Renaissance dan pencerahan semakin menegaskan kebulatan bumi, gagasan bumi datar tidak pernah benar-benar punah. Di abad ke-19, muncul kembali seorang tokoh Inggris bernama Samuel Rowbotham yang menjadi pelopor kebangkitan gagasan ini. Dalam bukunya Zetetic Astronomy, Rowbotham mencoba mengajukan berbagai bukti observasional bahwa bumi datar, seperti permukaan kanal air yang tampak rata atau horizon yang terlihat lurus. Ia bahkan mendirikan organisasi bernama Universal Zetetic Society yang menjadi cikal bakal komunitas bumi datar modern. Setelah dirinya, tokoh lain seperti Lady Elizabeth Blount ikut melanjutkan gagasan tersebut hingga abad ke-20. Di era kontemporer, kebangkitan kaum bumi datar sangat dipengaruhi perkembangan teknologi internet dan media sosial. Forum daring, konferensi, hingga video di YouTube banyak menyebarkan teori konspirasi tentang bumi datar. Mulai dari tuduhan bahwa NASA berbohong, gambar satelit dipalsukan, hingga klaim bahwa semua bukti kebulatan bumi hanyalah manipulasi elit global. Tokoh-tokoh modern seperti Eric Dubé, Mark Sargent, dan David Weiss menjadi figur populer yang membangkitkan kembali teori ini, menggabungkan skeptisisme ekstrem terhadap sains dengan tafsiran spiritual atau keagamaan tertentu. Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa menjadi pengikut teori bumi datar. Sebagian karena rasa tidak percaya pada sains modern yang dianggap penuh kebohongan. Sebagian lain berpegang pada tafsiran literal kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran.
Tidak sedikit pula yang sekadar tertarik mengikuti arus teori konspirasi. Aspek keagamaan menjadi faktor penting dalam hal ini. Di kalangan Kristen konservatif, tafsiran literal terhadap kitab Kejadian maupun kitab Nabi sering dipakai untuk mendukung gambaran bumi datar. Misalnya, frasa tentang 4 penjuru bumi. Bumi ditegakkan di atas pilar, atau langit sebagai kubah. Bagi kalangan Kristen evangelis yang menolak sains modern, hal ini menjadi pembenaran untuk tetap mempertahankan gagasan tersebut. Dalam Islam, diskusi tentang bentuk bumi memang juga muncul, tetapi jauh lebih kompleks. Al-Quran menggunakan istilah seperti mahduh dihamparkan, firasi hamparan, atau sutihat datar. Namun ada pula ayat yang menyebut bumi daha dilapangkan, yang oleh sebagian mufasir dikaitkan dengan bentuk telur. Mayoritas ulama dan ilmuwan Muslim, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa ayat-ayat tersebut bersifat deskriptif dan puitis, bukan penjelasan saintifik. Mereka menegaskan Al-Quran tidak bertentangan dengan sains modern, dan kebulatan bumi sejalan dengan bukti empiris. Bahkan sejak abad pertengahan, ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Al-Farghani, dan Ibnu Hazm telah membuktikan kebulatan bumi, menghitung diameter serta kelilingnya dengan akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam jauh lebih maju dalam ranah sains dibandingkan Kristen pada masa yang sama. Sebab ketika ilmuwan Muslim sudah mengakui kebulatan bumi, gereja Kristen masih menghukum ilmuwan yang berani mengemukakan pandangan serupa. Sejarah juga memperlihatkan bahwa kaitan antara bumi datar dengan tafsiran agama lebih kuat pada tradisi Kristen awal dan abad pertengahan. Sebaliknya, dalam tradisi Islam klasik, hampir tidak ada dukungan ilmiah untuk gagasan bumi datar. Justru para ilmuwan Muslim menjadi pelopor dalam memperkuat pandangan bahwa bumi bulat. Hal inilah yang membuat Kristen di abad pertengahan tertinggal jauh dibandingkan dunia Islam yang kala itu berjaya dalam sains. Namun, mengapa dalam era modern isu bumi datar sering dikaitkan dengan Islam? Ada beberapa sebab. Pertama, karena adanya tokoh Muslim populer di media sosial yang lantang menyuarakan teori ini dengan mengutip Al-Quran, sehingga menarik perhatian publik dan media. Kedua, karena bias media barat yang gemar mengaitkan fenomena anti-sains dengan dunia Islam, seolah-olah umat Islam cenderung menolak sains. Padahal secara historis, gerakan bumi datar modern justru lahir dari barat dan lebih banyak berkembang di kalangan Kristen konservatif. Dengan demikian, siapa sebenarnya kaum bumi datar? Mereka adalah kelompok yang menolak konsensus ilmiah tentang kebulatan bumi. Mereka memiliki akar sejarah panjang sejak peradaban kuno, diperkuat oleh tafsiran literal kitab suci, dan dihidupkan kembali oleh tokoh-tokoh modern dari Rowbotham hingga komunitas daring masa kini. Alasan mereka beragam, mulai dari kekecewaan pada sains modern, tafsiran agama, hingga keterlibatan dalam teori konspirasi. Dalam tradisi Kristen, ajaran bumi datar lebih kuat secara literal, meskipun kini sudah jarang dipertahankan. Dalam Islam, mayoritas ulama dan ilmuwan justru menolak gagasan tersebut, bahkan jauh sebelum dunia barat mengakuinya. Dalam percaturan global, isu ini lebih sering dilekatkan pada Islam karena faktor media dan popularitas beberapa tokoh Muslim, meski secara historis, jejaknya lebih erat dengan tafsiran Kristen. Fenomena ini membuktikan bahwa keyakinan manusia tidak selalu ditentukan oleh bukti empiris, melainkan juga oleh tafsiran teks, pengaruh budaya, serta dinamika politik. Kaum bumi datar pada akhirnya menjadi contoh nyata bahwa dalam era informasi, ide-ide lama yang telah lama ditinggalkan sains pun bisa kembali hidup dan membentuk identitas sekelompok orang. Isu ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pertarungan antara sains, agama, dan teori konspirasi tidak hanya persoalan benar atau salah, tetapi juga bagaimana manusia berusaha menemukan makna di tengah dunia modern yang penuh ketidakpastian.